Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Pengalaman yang pertama kali ke Nyai Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Setelah lilin itu dinyalakan, kemudian lampu kamar dimatikan, aku diharuskan memandangi nyala apinya selama beberapa menit sambil berkonsentrasi, kemudian memejamkan mataku. Aneh, nyala api lilin seakan masih ada di depan mataku, padahal aku sudah memejamkan mata. Terdengar guru pembimbing spiritualku berkata, "Sebutkan warna-warni nyala api lilin yang kau lihat." Memang kemudian muncul nyala lilin warna merah, biru, kuning, hijau bergantian. Ada yang 2-3 kali muncul, malah warna hitam juga muncul. Setiap kusebutkan dicatat dengan teliti oleh guru pembimbingku. Setelah nyala api lilin kemudian tidak muncul lagi, maka lampu kamar dinyalakan dan diperlihatkan kepadaku catatan deretan warna-warna yang muncul saat aku memejamkan mata. Setelah mempelajari catatan itu beberapa saat dan membandingkannya dengan beberapa catatan sebelumnya, kemudian dia menganggukkan kepalanya. "Bagus," katanya. "Mulai malam ini sudah bisa dilakukan upacara meraga sukma." Aku sangat gembira karena tak sia-sialah usahaku mempersiapkan segala sesuatunya agar aku bisa meraga sukma keluar dari tubuhku dan pergi ke alam gaib yang sejak lama sangat kudambakan. 7 simpul gaib di tubuhku dibuka olehnya agar rohku bisa melepaskan diri dari ragaku dan pergi berpetualang ke alam gaib. Setelah beberapa kali mengadakan peneropongan secara gaib, maka aku disuruh meditasi, menjalani ritual khusus, yaitu cara atau kunci agar bisa melepaskan diri dari kurungan raga. Setelah sebelumnya berdoa minta perlindungan kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dari Solo telah sejak lama bisa meraga sukma dan menceritakan banyak pengalamannya yang fantastis menurutku dan membuatku sangat takjub dan tertarik untuk mempelajari ilmu ini. Apalagi setelah dijelaskan bahwa kalau telah menguasainya dengan sempurna, maka batas ruang dan waktu menjadi tidak ada. Maksudnya adalah bisa melihat kejadian-kejadian apa saja dan di mana saja, kapan saja, dari kamar tempat kita meditasi, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, selain tentunya bertemu dengan makhluk-makhluk alam gaib yang kasat mata. Setelah menjalani ritual yang disuruh oleh guru pembimbingku, kemudian aku disuruh melompat keluar melalui ubun-ubun kepalaku. Tentu saja aku bingung bagaimana caranya, akan tetapi ku coba untuk melakukannya, yaitu rohku melompat keluar dari ragaku. Sekali, 2 kali gagal, yang ketiga kalinya sepertinya berhasil. Tiba-tiba aku sangat terkejut dan hampir berteriak kaget karena melihat diriku sedang duduk dengan serius di hadapanku melakukan meditasi. Loh, kok bagaimana ini? Aku bisa melihat diriku sendiri berada di hadapanku. Lalu aku sendiri yang sedang melihat diriku ini apa? Terdengar suara guru pembimbingku mengingatkan agar aku janganlah takut atau terkejut dengan kejadian ini. Ternyata saat ini aku sedang berada dalam alam yang bersinar kebiruan, dan anehnya, aku bisa melihat ke tempat yang gelap sekalipun dengan jelas. Aku menengok ke sebelah diriku, dan terlihat guru pembimbingku juga sedang duduk meditasi di sampingnya. Terlihat perwujudannya berpakaian putih-putih dan tubuhnya bercahaya. Guru pembimbingku kok ada 2? Pikirku. Wujud yang bersinar dari guru pembimbingku memberi isyarat agar aku mengikutinya. Aku mencoba berjalan, tapi sangat sulit dan kaku. Beberapa kali hampir terjatuh. Tubuh bersinar guru pembimbingku dengan tidak sabar memberi lagi isyarat agar aku mengikutinya. Aku mencoba berjalan sebisa aku mengikutinya berjalan keluar rumah.
Setibanya di luar rumah, kulihat tiba-tiba guru pembimbingku tidak jalan di lantai, akan tetapi telah terbang naik beberapa meter dari tanah dan menunjuk ke arah selatan. Terdengar bisikannya jelas di telingaku, "Cobalah, kau bisa terbang sepertiku. Kita terbang menuju ke arah selatan." Ku coba menjejakkan kakiku ke lantai. Keanehan terjadi, tubuhku melayang naik beberapa meter, tapi agak menggeliat miring hampir jatuh. Akhirnya aku berhasil menguasai tubuh halusku dan terbang mengikuti guru pembimbingku ke arah selatan, terus menembus awan melewati hutan, gunung, dan akhirnya tiba di tepi pantai. Gelombang laut terlihat menerjang ke arah pantai dengan dahsyatnya dan membasahi kakiku. Terlihat pembimbingku berjalan ke arah laut dan aku terus mengikutinya dari belakang. Tubuhku mulai tenggelam ke dalam laut. Ketika air telah mencapai pinggangku, terdengar pembimbingku berbisik, mohon agar bisa berjalan di atas air. Dan terlihat pembimbingku telah melesat dengan cepatnya di atas air, terus menuju ke selatan. Setelah memohon, pelan-pelan tubuhku terangkat dan bisa berjalan di atas air laut. Pakaianku langsung kering, seakan-akan tidak pernah terendam air laut sebelumnya. Kejadian ini sangat mengagumkanku, sehingga membuatku menjadi bersemangat dan berlari cepat menyusul pembimbingku yang sudah jauh di depan. Terlihat ada bentuk gapura di dalam laut, dan pembimbingku sedang meminta izin kepada pengawal untuk masuk ke dalam istana. Mendadak laut terbuka membentuk lubang, ruang yang sangat besar dengan gapura yang indah, lengkap dengan anak tangganya. Kami masuk ke dalam dengan takjub. Sayup-sayup terdengar suara gamelan dengan nada-nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. Istana bersinar kehijauan dan terlihat banyak yang lalu lalang. Akan tetapi tidak sedikit pun di antara mereka yang menoleh ke arah kami. Mendekati pintu depan istana, pengawal mencegat kami dengan memalangkan tombak yang bersinar keemasan. Dan sekali lagi pembimbingku menyampaikan salam niatnya. Terdengar suara merdu dari dalam, dan para pengawal menyingkir memberi kami jalan masuk ke dalam istana. Situasi istana sulit untuk digambarkan, sangat indahnya. Tiang-tiangnya berukir indah dan berkilauan berlapis emas, dan lantainya juga berkilauan. Di mana-mana bertebaran hiasan-hiasan yang menakjubkan, yang menambah indahnya istana ini. Terdengar lagi suara merdu menyambut kami, dan dengan takjub aku melihat sesosok tubuh molek dengan busana serba hijau dan gemerlapan yang dihiasi intan permata. Parasnya cantik bersinar dan berseri, memakai mahkota emas yang berkilauan, menyambut kedatangan kami. Makhluk cantik jelita yang duduk di singgasananya ini sulit untuk digambarkan kecantikannya. Kemudian memberi isyarat dengan melambaikan tangannya agar kami mendekat. Aku mendekat dan mengikuti pembimbingku yang menyembah dengan taksim sebagai tanda hormat. Inikah Nyi Roro Kidul yang terkenal itu, penguasa Laut Selatan, ratu dari alam gaib. Kesinikah aku dibawa oleh pembimbingku untuk menjumpainya dan memperkenalkan diriku. Terlihat Ratu Kidul turun dari singgasananya dan menyuruh kami berdiri. Aku menundukkan muka, tidak berani melihat wajahnya yang halus, cantik jelita dan bersinar, juga ke arah busana atasnya yang agak tembus pandang dan memperlihatkan tubuh bagian atas yang aduhai. Ratu memanggilku untuk mendekat, kemudian menyentuh kepalaku dan memberikan sebuah keris kecil yang dengan agak kebingungan kemudian kuterima. Kuanggukkan kepala dan kuucapkan terima kasih atas pemberiannya. Ratu mengangguk-anggukkan kepalanya sambil tersenyum ke arahku atas sikapku yang agak gugup tapi tetap santun. Setelah selesai bertemu dengan Ratu Kidul, kemudian pembimbingku mengambil tanganku untuk mengajak pulang. Kami pamit mundur, pamit dan meninggalkan istana dasar lautnya Ratu Kidul. Keris pemberian Ratu Kidul kugenggam erat-erat di tangan kananku. Lain dengan masuknya, kami keluar dengan mudah tanpa halangan apapun dari para pengawal, dan kemudian tancap gas, terbang kembali ke tempat kami meditasi. Sambil terbang, aku terus-menerus melirik ke keris pemberian Ratu Kidul.
dan tak henti mengaguminya. Perjalanan pulang terasa sangat cepat dan tiba-tiba sudah berada di hadapan raga kami yang masih terlihat asik bermeditasi. Kulihat tubuh halusku memakai pakaian berwarna keperakan dan di dadaku terlihat gambar Raja Wali dan naga sedang bercengkrama. Terus terang aku kaget dan kagum melihat penampilanku sendiri yang baru kuperhatikan. Tidak dari awal saat keberangkatan ke istana Ratu Laut Selatan, tak terasa genggaman tanganku ke keris yang diberikan Ratu Kidul mengendur dan mendadak sontak tiba-tiba keris terbang berputar-putar serta menukik tajam masuk ke dalam lengan kiriku dan menetap di sana. Aku benar-benar terkejut atas kejadian ini dan terus meneliti keadaan tangan kiriku yang telah terisi keris, takjub. Begitu mendekati raganya, ternyata tubuh halusku langsung tersedot masuk, bagaikan asap yang dengan sangat cepatnya kembali menyatu dengan ragaku. Alam biru perlahan memudar dan kesadaran timbul dalam diriku. Aku sudah kembali. Aku membuka mataku perlahan dan sinar lampu dari kamar sebelah memasuki bola mataku dan menimbulkan kesadaran bahwa telah kembali ke alam nyata. Kulihat guru pembimbingku pun telah membuka matanya dan tersenyum kepadaku, kemudian berkata, "Sang ratu telah berkenan memberimu keris." Aku mengangguk-angguk dan keingintahuanku langsung menyeruak, apakah guru pembimbingku melihat pakaian halusku? Dan aku bertanya, apa Bapak bisa melihat saya juga seperti saya melihat Bapak? Kalau boleh tahu, seperti apa tubuh halus saya ini dan bagaimana dengan pakaianku? Tentu saja aku melihat juga, dan pakaian keperakan yang kau kenakan sangat indah, apalagi dengan gambar burung dan ular naga besar di dadamu. Jawabnya lengkap dan memuaskan hatiku. Ternyata apa yang kulihat sama dengan yang dilihatnya. Berarti ini bukan mimpi atau hayalan saja, tetapi benar-benar terjadi. Dan tubuhku bergetar keras karena sensasi hebat yang tiba-tiba muncul ke dalam hatiku. Luar biasa, sungguh luar biasa. Hanya itu yang bisa kuucapkan lirih. Tapi aku masih mengejar lagi dengan pertanyaan. Sepertinya rumah ini ada makhluk halusnya, terutama di pohon nangka itu kelihatan galak. Dengan tersenyum, pembimbingku berkata lagi, "Oh, maksudnya makhluk berekor yang giginya runcing itu." Dan di belakang rumah, makhluk perempuan dengan punggung bolong dan rambut riap-riapan. Kalau tidak mengganggu, biarkan saja. Mereka kan di alamnya, kita di alam kita. Memberi penjelasan lagi yang lebih meyakinkan kepadaku bahwa alam gaib itu memang ada dan bisa kita lihat bila kita memang mempunyai kekuatan atau ilmu untuk menembus ke alam gaib. Karena apa-apa yang kulihat ternyata dilihatnya juga sama tak berbeda, dan kita bisa saling melihat tubuh halus kita seperti di dunia nyata saja. Bedanya, apapun yang kita mohon di alam gaib dapat langsung terkabul dan bisa kita dapatkan seketika itu juga. Misalnya kita minta emas balokan, langsung di tangan kita muncul emas balokan 24 karat dengan berat misalnya 1 kilo. Akan tetapi, bila kita kembali ke raga kita dan membuka mata, ternyata di alam nyata tidak ada di tangan kita emas balokan tersebut, hanya ada di alam gaib. Mungkin ada caranya untuk mewujudkannya ke alam nyata, tapi masih belum kuketahui bagaimana dan harus melakukan apa persyaratannya. Wajah cantik sang ratu dengan istana megahnya, keris pemberiannya, serta pengalaman gaib perjalanan meraga sukma itu masih terus terbayang-bayang hingga beberapa hari kemudian, sampai kemudian pengalaman-pengalaman gaib lainnya yang lebih mencekam kudapatkan dan terus berlanjut hingga kini. Demikianlah pengalamanku pertama kali bisa meraga sukma dan masuk ke alam gaib yang menakjubkan. Ternyata perjalanan di alam gaib yang rasanya lama itu hanya memakan waktu 20 menit saja. Akan tetapi di alam sana banyak makhluk-makhluk gaib yang jahat, sehingga sangatlah berbahaya memasuki alam gaib tanpa bimbingan dan perlindungan yang kuat. Bisa-bisa kita terperangkap dan tidak bisa keluar lagi,
sehingga dianggap telah mati oleh orang-orang, dan bila beberapa minggu atau bulan baru kita bisa kembali ke raga kita, mungkin raga kita sudah dimakamkan oleh keluarga kita karena dianggap sudah mati, padahal belum. Bayangkan, begitu kita sadar, kita berada 2 meter di dalam tanah terkurung di kegelapan, sudah dibungkus kain kafan, dan tidak mungkin menggali ke atas. Kita berusaha berteriak minta tolong. Siapa yang mungkin mendengar dan bisa menolong? Semoga kisah ini bisa kita jadikan pelajaran. Jangan lupa berikan komentar Anda, like dan share video ini, Subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.